Desember. Meskipun hujan mulai mengguyur, membasahi beberapa wilayah di sini, dan salju yang mulai menyelimuti beberapa belahan dunia, namun Desember mempunyai keseruan dan kemeriahan tersendiri. Karena di penghujung tahun, banyak orang di berbagai belahan dunia melakukan perjalanan, baik untuk berkumpul bersama keluarga maupun melakukan liburan. Apalagi bagi yang merayakan Natal, Desember menjadi momen yang paling menyenangkan. Acara hari ini ketemuan dengan teman-teman Jack Singer nih. Dekorasi Natal mulai menyemarakkan suasana. Sudah menjadi tradisi dari generasi ke generasi. Menjelang Natal, memasang pohon Natal dengan berbagai hiasannya. Dengan suasana yang lebih meriah, biasanya diadakan acara makan bersama. Juga tukar-menukar kado. Juga disiapkanlah hadiah untuk anak-anak yang biasanya nanti dikirim oleh Sinterklas atau Santa Claus. Nah, tradisi seperti ini adalah pengaruh dari budaya Barat. Hal ini tidak berkaitan langsung dengan peristiwa kelahiran Yesus seperti yang tertulis di dalam kitab suci. Ada satu ornamen dalam hiasan Natal yang sangat penting. Siapa yang tahu? Setting dari kandang Natal ini adalah diorama dari peristiwa kelahiran Yesus, seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Semua yang ada di situ mempunyai pesan dan maknanya. Yuk kita bahas dan renungkan satu persatu. Hari Natal ini kita itu merayakan kelahirannya Yesus. Nah, tapi sebelum Yesus itu hadir di dunia ini, itu sudah dinyatakan seperti yang tertulis dalam Injil. Oh ya? Oh ya? Ya, benar. Siapa yang tahu? Injil Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu adalah Allah sendiri. Artinya, Yesus adalah firman yang hidup, Allah yang hadir ke dunia sebagai manusia. Allah berubah menjadi manusia, disebut inkarnasi. Kehadiran Yesus di dunia ini menyatakan bahwa begitu besar kasih Allah kepada dunia ciptaannya. Allah berkehendak untuk menyelamatkan manusia. Allah Bapa datang menemui anak-anaknya yang terbuang karena dosa-dosanya. Akan menjadi korban demi keselamatan manusia dan mendidik kita agar sesuai dengan rencana baiknya.
seperti tertulis di Injil Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah pesan untuk kita, supaya kita selalu bersyukur atas apa saja yang sudah dialami dan mau terus belajar memahami kasih-Nya sepanjang hidup kita. Love as the way of life. Yesus dilahirkan dalam kesederhanaan, bahkan boleh dibilang kurang layak. Ia dibungkus dengan lampin, dibaringkan dalam palungan, beralaskan jerami, dan di tempat yang seadanya, disebutnya sebagai kandang. Ini tertulis di dalam Injil. Siapa yang tahu? Palungan Natal ini sudah menjadi tradisi ya. Karena dia itu punya makna yang sejati dari Natal. Nah, harusnya palungan Natal ini ditonjolkan dalam dekorasi Natal ya. Jadi bukan pohon Natal, hanya sekedar pohon Natal atau yang lain-lainnya, tapi sebaiknya ada sebuah palungan yang mengisahkan kelahiran Yesus itu dengan maknanya yang sejati. Nah, tradisi palungan Natal ini ada sejarahnya ya, Retno ya? Betul. Dia palungan Natal ini tradisinya terinspirasi oleh seorang santo. Oh, santo. Ya, santo ini tinggal di dekat kota Roma. Oh, gitu ya. Oke. Santo ini anak seorang pedagang kain yang kaya. Dia pernah menjual gelondongan kain milik ayahnya untuk memperbaiki gereja tua yang sudah rusak. Ia meninggalkan gaya hidup kemewahan, hidup dalam kesederhanaan dan mengabdi pada sesama yang miskin. Ia dijulukin sebagai si miskin dan pencinta damai. Dia memiliki karunia yang luar biasa, dapat berbicara dengan binatang-binatang, juga binatang buas. Karena cintanya yang besar terhadap alam ciptaan Tuhan, menurutnya semua ciptaan mempunyai karunia yang berharga. Maka ia juga dijuluki sahabat alam semesta. Santo ini dikaitkan dengan pelindung binatang dan lingkungan. Maka pada tahun 1979, Paus Yohanes Paulus menetapkannya sebagai santo pelindung lingkungan hidup. Siapa nama santo ini? Ayo, ada yang tahu? Nah, Santo Fransiskus pada tahun 1223 dia melakukan perjalanan dari kota Roma kembali ke Assisi. Nah, di situ dia melewati suatu kota kecil yang namanya Grazio. Di situ dia teringat suasana situasinya mirip Bethlehem. Dia pernah ke Tanah Suci, ke Bethlehem tempat kelahiran Yesus. Suasananya sangat mirip di situ. Juga terinspirasi oleh perjalanan dia waktu di Roma kemarin. Dia masuk ke dalam satu gereja Basilika Santa Maria Maggiore. Di situ ada mosaik-mosaik yang menunjukkan gambar tentang kelahiran Yesus. Maka dari situlah timbul keinginan Santo untuk menghidupkan kembali kenangan akan bayi Yesus yang lahir di Bethlehem. Bagaimana dia berbaring di palungan yang hanya beralaskan jerami, dalam ketidaknyamanannya karena kurangnya hal-hal yang dibutuhkan bayi yang baru lahir. Bagaimana lahir di kandang di antara lembu dan keledai,
Santo minta bantuan seorang bernama Yohanes untuk membuatnya. Membuat palungan Natal saja, karena pada waktu itu orang belum membuat patung bayi Yesus. Pembuatan dimulai pada tanggal 10 Desember 1223. Tepat di hari Natal 25 Desember 1223, di gereja yang sudah terpasang palungan buatan Yohanes, para frater datang dari berbagai daerah, bersama dengan orang-orang dari ladang pertanian di daerah itu, juga para gembala yang membawa lembu, keledai. Nah, Santo Fransiskus pun hadir di situ. Kemudian, imam dengan meriah mengadakan ekaristi di atas palungan sebagai altar. Ini menunjukkan ikatan antara inkarnasi anak Allah dan ekaristi. Oh, maksudnya ikatan bagaimana ya? Jadi ikatan antara inkarnasi anak Allah yang telah menjadi manusia dan telah wafat dengan ekaristi, yaitu pada saat 2000 tahunan yang lalu Allah hadir secara nyata di dunia ini. Dan saat ini pun Allah selalu hadir melalui setiap perjamuan ekaristi. Kita selalu diberi makanan rohani yang nyata. Roti dari surga dalam bentuk roti dan anggur yang sudah dikonsekrasi menjadi tubuh dan darah Kristus sendiri, yang kita terima menjadi makanan rohani bagi kita semua. Maka ekaristi di palungan menjadi sangat bermakna bagi yang hadir, juga bagi seluruh umat manusia. Kristus yang adalah makanan yang ada di palungan hadir dalam bentuk roti ekaristi. Dalam karya keselamatan, Allah selalu hadir dalam diri kita. Immanuel, Allah beserta kita. Thomas dari Celano, penulis biografi pertama Santo Fransiskus, mencatat bahwa suasana yang hadir pada saat itu mengalami kegembiraan baru yang tak terlukiskan. Gambaran sederhana dan mengharukan disertai karunia penglihatan yang luar biasa, dan terjadi mukjizat dari antara yang hadir melihat bayi Yesus sendiri terbaring di palungan. Palungan dalam bahasa Latin disebut praesivium, membuat yang hadir mengalami sukacita karena benar-benar merasakan kehadiran Yesus. Dari sinilah palungan Natal mulai diadakan. Tentang palungan Natal ini, Paus Fransiskus pernah menghimbau untuk terus melanjutkan tradisi palungan Natal ini ke seluruh penjuru dunia dengan masing-masing budayanya dan turun-temurun dari generasi ke generasi. Setelah kita memahami makna dari palungan Natal ini, saat kita melihat dekorasi palungan Natal akan membuat kita merasa terlibat dalam peristiwa kelahiran Yesus dalam karya keselamatan manusia, dan kita terpanggil untuk mengikutinya di jalan kesederhanaan, kerendahan hati, dan penyangkalan diri. Kita terpanggil untuk menjumpainya. Kita terpanggil juga untuk melayaninya. Matius 25 ayat 35 sampai 40. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan,
atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Ini pesan bagi kita. Kita dipanggil untuk berbelas kasih, berbagi kasih bagi yang membutuhkan. Dengan cara atau jalan kesederhanaan, rendah hati, dan apa adanya. Melihat gambar ini mengingatkan kita akan perasaan sukacita. Semua yang ada di sekeliling palungan Natal bersukacita dan menyembahnya. Bahkan malaikat dan bintang penuntun juga berperan sebagai tanda bahwa kita dipanggil untuk datang menyembah Dia. Ini adalah pesan bagi kita. Seluruh hidup kita harus kita arahkan kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Oh ya, ketika Yesus sudah lahir, siapa yang kasih tahu duluan ya? Terus siapa yang ngasih tahu? Siapa yang tahu? Lukas 2 ayat 10 dan 11 dilanjutkan ayat 16. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Nah, dalam kisah kelahiran Yesus itu, gembala itu menggambarkan apa sih, Sur? Gembala itu menggambarkan orang yang rendah hati, taat, simple, sederhana, dan mereka itu juga sudah beriman. Oh, mereka beriman, bangsa, ya. Sudah beriman. Makanya ketika malaikat itu membawa warta mengenai kelahiran Sang Mesias, Ya. itu mereka itu dengan sukacita menyambut itu. Dan mereka pada waktu itu bangsa Yahudi itu menganggap bahwa malaikat itu adalah si pembawa pesan dari surga. Oh, oke. Nah, karena itu menunjukkan iman mereka itu datang ke tempat bayi Yesus itu dengan penuh rasa kasih, syukur, dan kekaguman. Oh, Kalau kita bilang kasih, kamu sudah sering kan ya. menceritakan tentang kasih. Ya. Nah, di sini kalau kita bilang masalah kasih, kalau kita tidak bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita, gitu, orang-orang yang jelas-jelas kelihatan di mata kita, bagaimana kita bisa mengasihi Sang Mesias, orang yang tidak kelihatan, Sang Pencipta yang tidak kelihatan di mata kita? Ya, oke. Nah itu dia juga memiliki rasa syukur, gitu. Mereka mensyukuri apa yang mereka punya, gitu loh. Ya, Nah, mereka dalam hidup sederhana. kita, dalam hidup kita kalau kita tidak bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki, hidup itu menjadi beban, jadi Ya, lebih benar. berat. Ya, benar. Ya. Nah, itu masalah kekaguman. Nah, kekaguman itu ya, dulu waktu kecil kita kan sering kagum, wah itu bintang bagus gitu kan, Ya. wah gunung-gunung bagus. Ya, semakin dewasa rasa kagum itu semakin meluntur kan. Dan Iya. itu sangat berbahaya kalau rasa kekaguman terhadap iman itu sudah mulai luntur. Oleh karena itu iman itu perlu ditumbuhkan. Benar. Ini aku contoh mungkin di dalam PW. Kita kan kemarin juga ada kan PW mengenai Aba itu yang dibawakan Aba. Ya, gitu. ya. Kita dapat surat cinta dari Yesus ya toh. Ya. Mungkin aku boleh sharing pribadi sendiri gitu kan. Aku ini boleh dibilang aku Katolik.
Tapi aku selama ini aku enggak baca Alkitab. Jujur aku ini yang ngomong. Justru aku merasa bersyukur dengan adanya PWI ini. Karena di sini ini aku jadi belajar kayak kamu sama Maudi, sama Silvana. Jadi di sini aku belajar membaca Alkitabnya. Tidak-tidaknya menumbuhkan imanku yang selama ini mungkin boleh dibilang hanya KTP ya. Oke. Ya. Jadi ekspresi iman dari para gembala ini adalah dalam perasaan kasih, syukur dan kekaguman. Ya benar. Jadi maka karena kerendahan hati itu tadi, para gembala itu menjadi orang yang pertama melihat peristiwa inkarnasi. Ya kan? betul. Nah, karena sederhana dan rendah hati itu tadi, mereka itu menjadi peka terhadap kabar gembira, kabar tentang keselamatan. Iya benar, tentang keselamatan ya. Karena yang ada dalam pikiran mereka itu hal yang paling penting itu karunia keselamatan itu ya. Mereka menanti-nantikan. Ya benar juga. Oke. Berbicara mengenai orang miskin ya. Kita itu bisa lihat orang miskin itu ada dua macam. Satu miskin secara material, yang kedua miskin secara spiritual. Gitu. Kalau dibilang kita itu kadang-kadang banyak harta, gitu. Kita itu banyak harta itu berarti kan bukan orang miskin, tapi secara spiritual kita itu sebenarnya miskin. Gitu. Apalagi di zaman modern seperti sekarang ini banyak sekali hal-hal yang gemerlapan, kemewahan, apa-apa gitu. Kadang-kadang itu karena gemerlapan itu kita tidak menyadari kedatangan Tuhan Yesus di sekitar kita. Apalagi Tuhan itu seringkali hadir dalam wujud yang sederhana. Kadang-kadang jadi nggak ngeh ya kita ya. Makanya itu kadang-kadang makanya itu karena kita lihat aja kelahiran Yesus itu lihat di kandang dengan belas jerami, ya kan? Sangat sederhana sekali. Itu sudah menunjukkan di dunia yang kemilau itu Tuhan Yesus itu justru tidak berkilau. Akibatnya kita enggak sadar, mungkin buta dan tuli. Seperti di dalam kisah kelahiran Yesus tuh ada raja siapa itu? Iya, di latar belakangnya. Kalau gembala itu cepat tanggap kan, ini loh ada kabar keselamatan. Nah, yang melatar belakangi semua itu istana Herodes. Istana Herodes itu penuh dengan harta kekayaan, tetapi justru buta dan tuli tentang kabar keselamatan. Benar. Makanya itu boleh dibilang di sini para gembala itu menjadi bagian istimewa. Orang miskin itu juga menjadi bagian yang istimewa dalam kelahiran Tuhan Yesus. Kalau bisa dibilang mungkin dalam perumpamaan kita ya. Tuhan Yesus itu kalau kita lihat perumpamaan anak yang hilang. Anak yang hilang itu di mana si anak mencari bapaknya. Benar. Justru ini kebalikannya. Si bapak mencari anak-anaknya, untuk menemuinya dengan kesederhanaannya untuk menyelamatkannya. Iya benar. Ya itu prinsipnya. Maka boleh dibilang di sini orang miskin itu menjadi bagian penting dalam peristiwa Natal. Tapi bukan sekedar miskin harta, tapi juga miskin spiritual. Ya, justru Yesus hadir ke dunia justru untuk mereka-mereka ini ya. Ini adalah pesan bagi kita. Bagaimana dengan kita? Di dunia yang semakin gemerlap dan berkilau, apakah kita mampu mengenali kehadiran Allah yang sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang ada di sekitaran palungan Natal itu siapa lagi ya? Ada
ada siapa lagi? Ada Maria, ada Santo Yosef. Oh iya. Mereka kan orang tua dari bayi Yesus ya. Iya. Iya benar. Nah, kalau mereka ini, Maria dan Yusuf ini menggambarkan sosok yang bagaimana ya? Maria ini sosok yang seorang ibu yang tegar dan kuat menghadapi waktu kelahiran Yesus itu tidak mudah untuk menerima kedatangan Sang Penyelamat. Jadi waktu dia menerima kabar dari Gabriel itu kan malaikat Gabriel ya dia pun langsung menerimanya dan menjalankan kehendak dengan Tuhan. ketaatan. Berarti Maria ini orang yang taat, yang tegar karena melalui prosesnya itu kan nggak gampang juga ya. Sepenuh kita bisa baca di Lukas 1 ayat 38. Oh, oke. Ya. Oke, jadi bagaimana pesan sosok Maria ini bagi kita? Kita sebagai orang tua harus kuat dan tegar seperti Bunda Maria. Dan menerima semua yang seperti terjadilah padaku menurut kehendakmu. Itu yang kita harus fiatnya Bunda Maria. Gitu. Ketaatannya yang kita harus contoh. Imannya itu tegar gitu ya. Jadi kita harus taat dalam menjalani hidup ini dalam keluarga. Kemudian bagaimana kita terhadap anak-anak kita? Kita harus mencontoh seperti Bunda Maria. Maksudnya dia tidak memiliki sendiri, tetapi kita juga harus biar mereka itu bisa membagi untuk orang lain, biar mereka itu bisa membantu orang lain juga. Dalam hal ini mungkin Maria itu benar-benar memahami bahwa apa yang dia kandung dan dia lahirkan itu adalah putra Allah ya. Jadi dia tidak memiliki sendiri tapi membagikan kepada orang lain supaya orang-orang mematuhi sabda-sabdanya, mengikuti sabda-sabdanya. Ya. Kalau buat kita ibu-ibu ya harusnya kita juga demikian terhadap anak kita. Kita mesti mengenal anak kita ini, memahami benar bahwa mereka memang mempunyai misi hidup juga. Ya, jadi kadang-kadang apa yang kita inginkan dengan apa yang mereka inginkan itu akan bisa berbeda. Serahkan aja semua kepada Tuhan ya, supaya apa yang Tuhan rencanakan bagi mereka ya terjadilah. Itu ya maksudnya. Oke. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, kalau sosok Yusuf itu bapak dari Sang Penyelamat ini, orangnya itu bijaksana. Terus pelindung bagi keluarganya, buat istrinya dan anaknya. Dan Yesus ini kan pernah waktu Herodes akan membunuh anak-anak yang di bawah 2 tahun, Santo Yosef ini kan membawa Yesus yang masih belum bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Masih bayi kan? Iya, masih bayi. Mereka mengungsi kalau nggak salah ya. Jadi Santo Yosef ini seperti penyelamat buat Sang Juru Selamat. Jadi penyelamatnya Sang Juru Selamat. Iya. Terus kan menjadi guru buat Sang Juru Selamat dari masih bayi kan yang menjaga dari masa kanak-kanaknya sampai 12 tahun. Santo Yosef yang peran dia sebagai orang tua pun harus mendidik anaknya ya. Oke. Jadi ini pesan buat bapak-bapak, terutama bapak-bapak, buat orang tua bahwa
ya kita mesti bijaksana ya seperti Santo Yusuf ini yang dia lebih pada saat kalau nggak salah dia dikasih mimpi kan pada saat dia itu bimbang ingin menceraikan Maria karena masalah karena peristiwa itu ya. Jadi dia dikasih mimpi dan dia memutuskan untuk mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, itu adalah keputusan yang bijaksana. Ya mungkin kita dalam kehidupan sehari-hari pun juga begitu ya. Kita harus benar-benar menimbang apakah ini kehendak Tuhan, apakah ini semata-mata keegoisanku, gitu ya, kehendakku doang, untuk kepentinganku doang. Nah, mungkin lebih bijaksana kalau kita memilih bahwa ini kita memilih untuk yang kehendak Tuhan itu yang mana, itu yang kita jalankan. Mungkin itu ya. Oke. Matius 2 ayat 13 sampai dengan 15. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Jangan di sekitar palungan Natal ada sosok siapa lagi ya? Kalau kita bicara Natal, kayaknya kita nggak terlepas dari tokoh satu ini ya, orang Majus. Orang Majus itu digambarkan sebagai orang-orang yang bermartabat, bangsawan, orang hebat, pintar. Mereka adalah astronom dan astrologi. Jadi kenapa ya orang Majus itu dihadirkan di dalam peristiwa ini? Karena dia itu merupakan suatu tokoh yang secara jasmaniah mereka punya segalanya, tidak ada kekurangan apapun di dalam kehidupan mereka secara ragawi. Mereka punya kedudukan, mereka punya harta, mereka punya kepintaran, punya semuanya. Bahkan pada saat itu ada yang berbicara bahwa orang Majus ini sebagai raja, sehingga pada peristiwa Natal pun diakhiri dengan pesta 3 raja. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari tokoh ini? Pertama, iman. Mereka dengan kelimpahan dari pribadi mereka, mereka bisa mencari yang katanya lahir seorang raja yang di atas segala raja. Ini luar biasa. Mereka dari timur ke barat dengan perjalanan yang pada saat itu tentunya nggak mudah ya. Dengan berbagai macam risiko dia datang mencari. Itulah iman yang dimiliki oleh orang Majus ini. Kita belajar, kita bisa nggak punya iman sebesar dia tanpa melihat. Dia mau mencari begitu yang berat pun dia lakukan. Pertama, meskipun belum mengenal Yesus ya, jangan. Ya, belum tahu, dia tidak melihat, tapi dia mau mencari. Mereka dari timur. Betul, dari timur ke barat. Bayangkan pada saat itu, ya kalau sekarang, zaman itu mereka pakai onta kali ya.
dengan lewat padang gurun dan sebagainya. Entah berapa lama mereka mencapai tempat tujuan tanpa tahu benar apa tidak, tapi iman mereka membawa mereka ke situ. Itu satu yang kita bisa ambil. Kedua, setelah dia sampai, dia menyembah. Dia tahu ternyata yang lahir ini adalah benar Sang Juru Selamat, yang dia adalah raja di atas segala raja. Dia itu orang yang bermartabat, tapi dia mengakui bahwa yang lahir ini bukan orang sembarangan. Orang ini disembah karena di atas dia. Begitu kan? Kalau kita menyembah pasti orang yang kita muliakan dong. Nggak mungkin sembarangan orang kita sembah, apalagi dengan posisi dia. Iya. Karena Yesus dalam keadaan yang sangat sederhana ya. Tapi dia bisa mengakui bahwa ini adalah Sang Juru Selamat, dan dia itu bukan orang sembarangan, dia orang pintar. Bahkan dia disebut Majus, itu adalah bahasa Inggrisnya magician ya. Magician itu apa? Dia bisa meramalkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Kenapa tokoh ini dihadirkan? Karena Allah pasti punya rencana. Orang yang sepintar dia bisa mengakui Allah yang hadir bukan orang sembarangan. Kita belajar dari orang Majus. Maaf Jemia. Ya, jadi kita harus perlu berintrospeksi bahwa tokoh ini memberikan kita satu pengajaran bahwa kita yang tidak punya kekurangan apapun di dunia ini, dari segi jasmani dan duniawi ini, kita butuh satu sosok lagi dalam hidup kita, yaitu Allah yang perlu disembah. Itu pelajaran yang kedua dari orang Majus terhadap kita. Ya. Kemudian setelah menyembah, dia itu bisa memberikan emas. Dia mempersembahkan mur. Dia memberikan kemenyan. Apa artinya? Ini adalah sesuatu harta yang sangat berharga pada saat itu. Apa artinya? Adalah penyembahan yang otentik, yang bukan hanya theatrical, yang hanya lip sync, tetapi satu karya nyata. Dia berkorban untuk penyembahan yang sebenarnya dengan menyampaikan rasa kasihnya sebagai pengorbanan dia. Ini juga kita perlu belajar bahwa kita dalam penyembahan bukan cuma hanya di lip sync, tetapi kita harus memberikan satu karya nyata apa yang Allah mau dengan kehadirannya dalam hidup kita. Apa yang kita bisa berikan, karena Yesus itu hadir dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Pada saat kita dari dia kita mau, oleh dia kita mau. Pada saat untuk dia, apa kita mau? Seberapa yang kita kasih untuk dia? Coba kita perlu merenungkan diri kita pada saat kita mengakui penyembahan. Apakah kita cuma di sini hanya lip sync tanpa karya nyata? Ini sebagai bahan permenungan kita di masa Natal ini. Dan dari peristiwa orang Majus ini, tokoh ini, saya mengamati bahwa orang Majus ini sebagai orang yang sangat luar biasa. Dia menempatkan dirinya di bawah. Dia bukan siapa-siapa. Yang terpenting dalam kehidupan ini adalah Allah. Dia memposisikan Allah di atas segalanya. Dari segala yang dia punya, tapi dia datang untuk menyembah secara otentik. Ini yang kita perlu pelajari. Dan terakhir, ketaatannya dia. Karena dia dikasih tahu dalam mimpi dia nggak boleh lewat Herodes, dia harus lewat jalan lain. Dan dia taat. Jalan lain itu tidak tahu apa resikonya, mungkin dia bisa dibunuh karena dia tidak menepati janji ke Herodes, tapi dia lakukan. Jadi tokoh ini penting menurut saya ya, meskipun dalam Alkitab hanya dibahas di dalam satu pasal, Matius 2, 1-12. Hanya di sana, mungkin bisa dipelajari sendiri. Tapi
tokoh ini menurut saya sangat mengajarkan kepada kita di saat kita itu tidak kekurangan apapun, apakah kita masih memprioritaskan Allah sebagai yang teratas di dalam kehidupan kita. Itu. Luar biasa ya jenengan, orang Majus ini. Ini apa jenengan? Ini kemenyan. Wangi sekali. Mas? Ya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Setelah kita bahas dan kita renungkan satu persatu, mulai dari palungan Natal dan semua yang ada di sekitarnya dengan makna-maknanya, maka bisa disimpulkan bahwa Natal, kelahiran Yesus di dunia ini, membawa kita bukan hanya kepada kesyahduan, keindahan, kemeriahan, dan gemerlapan lampu-lampu dan hiasan Natal, serta sukacita dari perayaan-perayaan yang dilakukan, ya. Itu semua sebenarnya hanya yang ada di permukaan saja. Nah, melalui tradisi palungan ini, kita diajak untuk menyelam di kedalaman makna Natal yang sesungguhnya. Kehadiran Yesus di dunia sebagai misi keselamatan manusia tentu tidak hanya untuk sekelompok manusia aja. Namun, seperti yang digambarkan dari tradisi palungan Natal itu, Yesus itu hadir untuk semua. He came for all.